Ya kan harta kekayaan dia yang dilaporkan ke LHKPN yang kemarin diumumkan itu sama saja dengan yang sebelum dia presiden saya lihat. Ya kan itu di mana kita mau melihat dia itu sebagai penjahat. Anda berharap setahun itu akan ada radical breakthrough, break ya? Ya saya udah merumuskan, saya Jumhur dan Rocky Gerung kita sudah berapa kali melakukan pertemuan bahwa itu Oktober kita lihat presidennya melakukan radical break atau tidak gitu. Oke. Kita berharap itu terjadi pada saat setahun gitu. Radical break itu dalam pengertian abang apa? Yaitu putus hubungan dengan Jokowi kan begitu? Ya, jadi kan kita kembalikan cita-cita bernegara ini, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya sudah punya pikiran-pikiran ya yang itu sesuai dengan keinginan founding fathers. Contoh ya pasal 33 tadi Undang-Undang 45 bahwa ya kan perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan usaha bersama. Itu namanya koperasi kan? Ya enggak? Itu ada dalam cita-cita, mimpi dan action dari Presiden Prabowo Subianto menciptakan 80.000 koperasi. Walaupun nanti orang bicara soal proses bottom up-nya, itu oke, nanti kita tidak hanya proses bottom up, tapi proses untuk dimanfaatkan sebagai unit-unit campaign. Iyalah, makanya koperasi itu kan orang bilang kekeluargaan, bottom up tadi kan, ada culture bukan hanya struktur. Tapi dia melakukan itu menurut saya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, iya kan? Dia juga melakukan bagaimana agar orang Indonesia ini jangan gizi buruk terus. 78, 80 IQ-nya gara-gara gizi buruk rata-rata dia mau kasih makan gratis. Iya enggak? Kemudian udah koperasi dia mau buat perumahan untuk buruh rakyat walaupun semua pencapaiannya sekitar 5%, perumahan MBG 5%, koperasi baru sampai legal actionnya aja. Tapi ini sebenarnya menurut saya ya kan ini semua niat baik dia, pikiran baik dia. Ya kan harta kekayaan dia yang dilaporkan ke LHKPN yang kemarin diumumkan itu sama saja dengan yang sebelum dia presiden saya lihat. Ya kan itu di mana kita mau melihat dia itu sebagai sebagai penjahat gitu loh. Itu aja buat saya ini orang baik, kenapa ini kita nggak coba ini gitu loh. Jadi orang baik ketemu orang baik itu gimana caranya gitu loh. Kalau ada yang lapisin orang gorong-gorong ini, kelompok gelap ini melapisin nih antara orang baik dengan orang baik, ya itu bagaimana ditembus gitu loh. Ya, tetapi kan tadi kan abang belum menjawab radical break itu apa? Nah, kembalikan ke cita-cita dia ini sebagai penyaring, alat penyaring, ya kan agar apa? Agar semua kekuatan-kekuatan rakyat ini ya bisa berpartisipasi ya untuk mensukseskan itu. Contoh nih misalkan. Untuk menjalankan program makan bergizi gratis itu persoalan paling mudah karena uangnya ada dan ngasih makan gratis, ya kan? Kalau dia mau extend agar makan gratis ini bisa menyumbangkan 1-2% growth to economics ya, to GDP, itu effort kedua. Misalkan bagaimana supaya uang itu berputar di daerah dan lain-lain. Tapi ini gampang, uang udah ada. Nah tinggal dia bagaimana bersekutu dengan kekuatan-kekuatan ideologis yang tidak cari proyek. Kalau sekarang kan orang masih cari proyek.
Ya kan? Iya. Ada yang masih diminta uang, ada yang masih ini buat teman saya yang jadi pelaku ya, jadi pelaku di dalam bisnis ini sebagai rekanan, itu mencerita bahwa itu ada yang nanti diminta untuk buat tempat makannya itu harus luxurious bla 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 apa segala ya, dengan standar-standar yang membuat nih lamban. Ya kan, nah kalau dia bersekutu dengan misalkan kelompok-kelompok PGRI, ya kan, untuk merealisasikan bupati-bupati Abkhasi atau kelompok-kelompok yang sekarang udah mulai si NU apa segala, itu mungkin bisa cepat. Karena Pak Harto dulu ketika menggerakkan Posyandu, ya itu dengan uang yang terbatas saja Posyandu bisa sampai se-Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya ini persoalan yang bagaimana kita membuat Pak Presiden ini bisa masyarakatnya berpartisipasi dengan cita-cita ideal tadi. Itu yang menurut saya radical break itu. Itu kan radical break yang sebenarnya mengandaikan ada partisipasi eksternal kan. Tapi kan orang berharap radical break itu datang dari Pak Prabowo sendiri yang tentu waktunya kan bisa kita tentukan untuk tetap mendukung atau tetap stay away gitu dari Prabowo. Dan harus ada indikatornya. Coba abang lebih spesifik. Radical break itu harusnya apa? Gitu. Jadi gini, ada dua yang penting. Jadi saya kan pertama kali saya dari Sabang Merauke Circle buat Great Institute. Yang saya bedah itu kan pikirannya Gramsci dan Althusser. Gramsci dan Althusser ini kan bicara soal birokrasi ideologis dan state aparatus ideologi. Ya kan, ada intelektual organik di situ. Ya kan, bagaimana supaya birokrasi ini dari kepalanya korup di era Jokowi bisa berubah menjadi ideologis di era Prabowo. Karena pikiran-pikiran ideologis Prabowo kalau tidak ditolong ya oleh birokrasi ideologis, itu pasti dia akan susah pencapaiannya. Karena apa? Karena di kepala orang duit. Ini sekarang kan di kepala orang pengabdian. Karena presiden pengabdian. Yang kedua, pikiran Althusser misalkan tentang ideological state aparatus itu, bagaimana melibatkan kekuatan society ya untuk menjadi defense, pembela dia di dalam melangsungkan program-program itu. Nah, ini jadi memang harus kerja keras ya agar bagaimana jajarannya presiden ke bawah ini semakin ideologis. Praktisnya gimana? Praktisnya ini harus membersihkan dari mulai kabinet-kabinet yang tidak ideologis itu, ya itu dipinggirin aja gitu loh. Nah, jadi bukan soal pinter. Ya misalkan Pak Presiden lihat orang banyak yang bodoh-bodoh sekolahnya entah dari mana, tiba-tiba bisa jadi menteri ini, menteri itu apa segala. Oke, orang bisa belajar karena bodoh dia bisa belajar. Asal jangan mau jadi dokter, misalkan tiba-tiba sekolahnya nggak jelas mau jadi dokter, misalnya kayak gitu, ya kan? Tapi kalau misalkan orang itu ideologis, mungkin pelan-pelan dia bisa menyesuaikan diri, kapasitasnya bisa bagus. Ini lu tahap 1 untuk radical break ini. Jadi lebih konkret lagi, ya reshuffle kabinet ya, dan reshuffle orang-orang yang nggak beres ya di pemerintahan, di TNI, di polisi dan lain-lain. Itu Prabowo harus cepat mereshuffle itu untuk melihat yang orang-orang yang bisa mengikuti ideologi dia, ya itu dieksekusi. Ya dia sering ngomong, kalian saya pecat, kayak kemarin di ini kan di Klaten. Kalau kalian nggak bisa sesuai dengan cita-cita saya pecat. Nah, lakukan aja Pak. Itu loh yang penting dalam evaluasi setahun ini, ya dia pecat aja sebanyak-banyaknya orang yang secara ideologi tidak cocok dengan dia gitu loh. Oke. Karena Anda ngomong pecat memecat, saya mau nantang Anda. Membuat jawaban iya atau tidak. Ya kan? Atau dipecat tidak dipecat, mungkin biar lebih radikal. Jadi saya mau sebutkan nama, Anda tinggal jawab dipecat tidak dipecat. Nah, itu saya belum sampai riset ke nama. Oh, belum sampai karena baru mulai saya risetnya kan karena asumsi saya itu kan Oktober 1 tahun. Jadi tim saya di Great Institute ini ya sedang sampai ini mulai ke nama ini. Nama itu maksudnya menteri ini skornya berapa? Kalau sekarang saya memang baru akan, karena kita kan acuan saya setahun. Jadi Anda belum bisa menyebut siapa yang harus diganti misalnya sekarang? Kalau 1-2 sih yang bisa kayak Budi Ari udah harus dong, karena dia ada masalah itu kan. Budi Sadikin misalkan yang dia Budi Gunadi Sadikin, BKS, yang dia kasusnya ribut terus dengan dokter lah, kedokteran apa segala, sehingga dengan Ikatan Dokter Indonesia misalnya seperti itu, itu udah nyata kan. Yang lain tuh saya lagi lihat
kinerjanya nih, mungkin 2 bulan ini baru selesai. Tapi soal masalah integritas misalnya. Ya, misalkan Bahlil misalnya. Ya, makanya kan itu 1,5 tahun jadi doktor, Dito Aritejo terima uang tapi tetap jadi menteri. Nah, ini makanya kan kita melihat bahwa kalau misalkan itu Prabowo ya itu menyuruh kepada yang secara publik bisa dianggap kredibel ya. Misalkan bisa nggak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa si Menteri Pemuda ini memang dulu dia ada terlibat misalnya kayak gitu ya kan, itu harusnya dipecat dong. Kan sudah kan yang mengembalikan uang kan pengacaranya waktu itu. Iya, kayak gitu seperti dia nggak kredibel dong. Iya, 27 miliar dia kembalikan. Orang-orang seperti itu memang harus disingkirkan. Ya, tapi kenapa dipakai gitu? Ya itu kan karena dia kan dilindungi oleh yang saya sebut tadi kan, kekuatan dari masa lalu itu. Masa lalu ini oligarki ya, bukan hanya Jokowi ya, Jokowi dan oligarki. Nih saya buka ya, Dito Aritejo kembalikan uang. 27 miliar. Iya. Ya artinya secara etik dia udah nggak cocok kan di tapi ada juga itu. Dia bantahan ya. Menpora Dito Aritejo bantah kembalikan uang 27 miliar. Itu maksud saya. Ini harus ada. Tapi masalahnya ini orang innya sendiri, lawyernya sendiri ngembalikan. Ya makanya itu saya belum dalami. Artinya Prabowo harus going concerns terhadap isu itu gitu loh. Jadi yang tadi saya sebut etik itu ya dia harus cek ulang semua sebelum melakukan satu tindakan. Jadi itu, tapi buat saya itu kan setahun ya, setahun. Kalau lebih cepat ya tentu lebih bagus dong. Oke, ya kan? Anda berharap setahun itu akan ada radical breakthrough, break ya? Ya, saya udah merumuskan, saya Jumhur dan Rocky Gerung ya, kita sudah berapa kali melakukan pertemuan bahwa itu Oktober. Oktober kita lihat presidennya melakukan radical break atau tidak gitu. Nah, kita berharap itu terjadi pada saat setahun gitu. Saya masih banyak sih, kalau kita nggak akan pernah selesai ngomongin soal Prabowo. Tapi this is the last question terkait Prabowo. Di bawah pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ke depan, Anda melihat langit Indonesia gelap gulita atau cerah terang benderang? Saya lihat lebih cerah dari sekarang. Lebih dari yang dari kemarin, lebih cerah. Lebih cerah. Lebih cerah, tapi tidak terang benderang ya. Lebih cerah. Artinya dia akan menjadi orang yang penyambung lidah lah, kalau istilah itu penyambung lidah rakyat. Artinya bridge, jembatan kepada yang Indonesia lebih baik. Emas, bukan Indonesia cemas. Jadi dia ini jembatan kepada Indonesia yang lebih gemilang gitu loh. Jembatan ya. Jembatan bridge ya kan. Ya, bridge. Pertanyaan saya adalah, saya khawatir terus terang Prabowo hanya tertarik pada pembangunan ekonomi. Bahkan dia pernah mengatakan nggak usahlah demokrasi ini, yang penting rakyat kenyang makan. Itu kan cara berpikir komunis kan, cara berpikir orang yang otoriter. Bagi dia rakyat kenyang, padahal Maslow bilang kebutuhan itu nggak hanya basic need aja, sandang, papan dan kemudian makan, tapi juga eksistensi, dan eksistensi yang paling tinggi adalah ya hal-hal yang sifatnya bisa mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang bukan lagi material sifatnya. Tapi kalau kita bicara di bawah pemerintahan Prabowo akan lebih baik, saya barangkali percaya untuk bidang ekonomi ya. Tapi kok saya agak khawatir ya dengan bidang politik demokrasi gitu. Karena kecenderungannya terjadi yang namanya penumpukan kekuasaan dengan Prabowo sebagai aktor utamanya, dan tidak ada lagi division of labor, termasuk juga pembagian kekuasaan, walaupun secara de jure kita masih menganut pemisahan, bahkan pemisahan kekuasaan. Karena tadi sosoknya kemudian makin lama makin hegemonik gitu, makin lama makin menguat, makin lama makin tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Itu kekhawatiran saya. Anda mengkhawatirkan itu juga nggak? Ya kalau saya tidak ya, karena gini, karena tradisinya Prabowo ini kan dari dua sisi. Satu sisi dia militer, dia punya tradisi anti kritik ya kan? Tapi di sisi lain dia menunjukkan bakti dia pada demokrasi, dia bangun partai. Ya kan, dari 2004 sampai 2000 sekarang 2000 ini kan artinya sudah 20 tahun. Bahkan dia ikut konvensi Golkar dulu di tahun sebelumnya itu. Jadi artinya dia satu itu. Yang kedua,
dia ini tradisi bapaknya tuh tradisi PSI. Di Indonesia ini semua orang tahu dari dulu. PSI-nya bukan PSI yang kemarin gajah ngamuk itu gajah. Solidaritas ini Gajah. bukan. Ini adalah PSI yang Partai Sosialis Indonesia. Yang tokoh-tokohnya itu yang berinteraksi dengan Prabowo ketika bapaknya hidup atau bapaknya masih pejuang tonton itu kan semua orang-orang Demokrat. Semua orang tahu. Orang Demokrat tuh PSI itu. Jadi menurut saya dia punya nuansa itu. Bukan orang Demokrat ya, partai. Bukan seorang Demokrat ya. Seorang Demokratis. Seorang Demokratis. Oke, saya koreksi seorang Demokratis. Nah, ini bukan Demokratis. Demokrat. Nah, dari sisi itu saya melihat bahwa dia itu memang selalu di antara itu. Makanya saya lihat dia punya 2 orang kepercayaan, satu tentara Sapri Samsudin, ya kan, satu lagi Dasko orang sipil. Ya, makanya pada saat kalau Anda mengatakan mereka lah sayapnya Prabowo saat saya lihat itu. Saya lihat untuk yang eksekusi yang berat. Misalkan Agrinas itu, kenapa dulu 1 juta hektar itu di zaman Jokowi tidak berhasil dieksekusi. Di zaman Prabowo dieksekusi, diambil semua sekarang. Masuk Agrinas sudah 1 juta lebih. Ini kelompok militernya itu, sayap yang ini. Nah, sayap demokrasinya itu dipelihara oleh Pak Dasko, ya kan, saya lihat dia sering interaksi dengan kekuatan-kekuatan civil society, ya, pada saat undang-undang TNI, pada saat kejadian di Raja Ampat, dan lain-lain, dia kelihatan punya interaksi dengan kekuatan-kekuatan NGO dan lain-lain, ya, bahkan dia interaksinya dengan kelompok kampus mahasiswa, saya lihat ya, dia cukup tinggi juga. Jadi artinya sebenarnya selama Prabowo ini keseimbangannya itu tetap ada, maka demokrasinya tetap ada. Tapi, saya tapikan dulu. Tapi memang saya melihat bahwa demokrasi Prabowo ini cenderung dia pengen mengarahkan kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, yang dulu. Terpimpin. Ya, artinya demokrasi dalam ruang lingkup musyawarah mufakat. Ya kan, ini memang kan satu tantangan buat kita untuk men-challenge kan diskursus, nggak ada masalah, itu biasa. Kelompok Masumi aja misalkan, yang dimana saya merasa bagian dari itu, misalkan cara berpikirnya juga sama musyawarah mufakat juga. Apalagi kalau NU yang dia kiai kan, itu mungkin lebih strong lagi pada wali-walinya, pada gus-gusnya dan lain-lain. Jadi saya pikir itu Prabowo pengen kembali itu memang satu bentuk demokrasi yang diinginkan, demokrasi versi yang tidak sebebas-bebasnya. Iya, memang kalau kita lihat statuta dari Gerindra kan kembali pada Undang-Undang 45 kalau nggak salah. Statuta atau istilahnya apa ya? Atau doktrin atau apa. Tapi Prabowo nggak pernah tuh ngomong pengen kembali tuh rasanya. Atau karena Anda lebih... Enggak, saya ngamatin ada. Saya ngamatin misalkan gini. Saya ngamatin setiap Prabowo itu ngomong tentang Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang harusnya 5 pasal. Dia setiap pidato tuh sampai ke 3 aja. 3 ayat. 3 ayat. 4 demokrasi ekonomi dia nggak ngomong. Ya kan, kelima apa itu? Efisiensi apa-apa itu demokrasi ekonomi. Yang kelima apa itu? Itu dia nggak omongin. Jadi 3, misalnya kayak gitu. Jadi saya lihat dia instingtif dia tuh, dia selalu pengennya kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Saya ada melihat beberapa kali dia menginginkannya kalau bisa kita jangan gontok-gontokan, jangan seperti sekarang demokrasinya terlalu pemilu ini gitu-gitu loh. Saya kalau pemilu dia bilang memang messy, kemudian costly dan tiring. Tiringnya, tiring gila itu, capek. Gitu. Melelahkan, berantakan dan mahal gitu ya. Oke. Banyak hal yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Oke.